Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6. Saya Syafa Fanyenda Ismail dan, ada beberapa teman saya, Miftahul Khoiriyah, Zahra Dwi Tami, Lulu Komaria, dan Meifa Raisa. Kami di sini akan menjelaskan bisnis plan untuk G-Out industri yang akan kita buat. Pertama ada competitive analysis di sini, kompetitor kita outside company. Outside ini merupakan company penjual oat milk juga. Outside memiliki lini produksinya sendiri yang berarti terintegrasi secara vertikal dan mengoperasikan rantai pasokannya sendiri di luar Indonesia. Mereka memiliki beberapa varian susu oat antara lain plain, coklat, hazelnut, coffee, dan barista blend. Produk susu oat dari Outside ini terbuat dari 100% oat Australia dan mata air pegunungan alami. Harga produk dari Outside berkisar antara 1.500 hingga 39.337 per. Lalu kita lanjut ke Outside overview. Di sini ada distribusi. Outside didistribusikan melalui berbagai saluran, antara lain supermarket, minimarket, dan online marketplace. Lalu ada kebijakan lingkungan dari Outside. Outside telah disertifikasi oleh Rainforest Alliance, yang berarti bahwa praktik pertanian perusahaan mematuhi 4 bidang. 4 bidang utama keberlanjutan, konservasi hutan, hak asasi manusia, yang berarti tidak ada pekerja anak, lalu ada praktik pertanian yang lebih baik, dengan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan iklim perlindungan. Serta ada juga kemitraan. Outside bermitra dengan berbagai retailer dan online marketplace seperti Indomaret, Blibli, Klik Indomaret, dan Shopee untuk mendistribusikan produknya di Indonesia. Di sini ada marketing plan, yaitu yang pertama produk memiliki 5 varian rasa terdiri dari original, yaitu kemasan putih, kopi, kemasan hitam, kemasan coklat, vanila, kemasan krim, dan matcha, kemasan hijau. Oat milk dapat bertahan hingga 90 hari dari tanggal penggunaan pertama. Apabila setelah dikonsumsi dan kemasan telah dibuka, produk mampu bertahan selama 5 hari dengan disimpan di dalam kulkas. Harganya itu sekitar untuk Goldie Oat sekitar untuk ukuran 250 ml 10.000, untuk harga yang 1000 ml 60.000. Place-nya, proses produksi Goldie Oatmeal terletak di Bandung, namun penjualannya tersedia di seluruh marketplace offline ataupun online di Indonesia. Sistem produksi kami yaitu sistem otomatis produksi. Semua sistem yang bisa membuat pabrik atau perusahaan bisa menghasilkan produksi dengan lebih cepat dan mengurangi tenaga manusia. Promotionnya, iklan komersial marketing, dan endorsement selebgram sebagai proses marketing yang paling efektif untuk mempromosikan produk agar mudah dikenal masyarakat dan juga lebih mudah mendapatkan trust dan meningkatkan kesadaran pada calon pembeli. By forces analysis, yang pertama, rivalry among existing competitors. Di Indonesia, pesaing untuk produk oat milk termasuknya medium karena segmentasinya belum banyak dan peminat oat milk tidak sebanyak susu sapi pada umumnya. Pesaingnya yaitu Outside, Oatly, dan Tropicana Slim Oat Drink. Itu top 3-nya ya. Yang kedua, bargaining power of buyers. Tingkat persaingan di pasar oat milk Indonesia cenderung tinggi. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan strategi pemasaran dan inovasi produk sebagai upaya meningkatkan pangsa pasar dan daya saing mereka. Keputusan pembeli untuk beralih antara merek seringkali dipengaruhi oleh evaluasi terus-menerus terhadap nilai yang diperoleh dari produksi seiring waktu dan perubahan dalam lingkungan eksternal. Yang ketiga, bargaining power of suppliers. Perusahaan oat milk di Indonesia seperti Outside, Oatly, dan Tropicana Oat memiliki beragam supplier, mungkin menghadapi kekuatan tawar yang lebih rendah karena ketersediaan banyak opsi pemasok. Strategi terkait manajemen risiko dan seleksi pemasok yang cermat tetap menjadi faktor kunci dalam memastikan rantai pasokan yang efisien dan andal.
Threat of new entrants, ancaman terhadap perusahaan oat milk pendatang di Indonesia bisa dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan-perusahaan oat milk yang sudah eksis. Ancaman terhadap perusahaan baru dalam industri oat milk terkait dengan akses distribusi dapat mencakup persaingan dengan perusahaan yang sudah eksis dan memiliki saluran distribusi yang kokoh. Semakin rendah biaya perpindahan (switching cost), semakin besar potensi ancaman dari perusahaan baru yang memasuki pasar. Threat of substitute product, dalam pasar yang kompetitif, konsumen memiliki beragam pilihan oat milk dengan kisaran harga yang berbeda, mulai dari produk yang ekonomis hingga yang memiliki kelas premium. Upaya perbandingan harga dan penelitian pasar dapat membantu konsumen menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Lalu dalam industri G-Out ini kita membuat marketing plan dan adanya ketidakpastian kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri G-Out ini, lalu adanya kebijakan subsidi pupuk dan kebijakan fiskal KM PPKL tahun 2023. Lalu pengaruh dari ekonominya itu ada dari daya beli konsumen, harga yang terjangkau dan berkualitas tinggi, adanya pengaruh inflasi dan nilai tukar uang yang membuat industri ini makin tidak pasti juga, lalu adanya ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan perdagangan internasional. Lalu dalam aspek sosial, ada terlihat dari tren kesehatan dan gaya hidup, dan adanya dari kesadaran lingkungan, preferensi konsumen, dan populer di kalangan anak muda. Terlihat dari aspek teknologinya, industri ini menyediakan teknologi yang insentif, inovasi produksi, R&D activity, dan penggunaan internet dan sosial media. Dalam segi environment-nya atau lingkungannya, maka industri ini menyiapkan tentang sustainable dan ramah lingkungan, perubahan iklim, dilihat dari perubahan iklim dan musim, dan kebijakan lingkungan. Lalu terlihat dari legalisasinya, kita membuat peraturan tentang gaji, tentang regulasi lingkungan, hak paten dan merek, regulasi perdagangan internasional, dan undang-undang perlindungan konsumen. Masuk ke dalam SWOT analisis dari industri ini, yaitu kita melihat ada strength di sini. Industri ini memiliki kebutuhan pasar yang akan alternatif susu tumbuhan seperti almond itu meningkat, dan seiring peningkatan kesadaran akan kesehatan dan aspek lingkungan, itu membuat strength bagi industri G-Out ini. Lalu kedua, ada produsen oat milk di Indonesia ini memiliki pemahaman tentang selera dan preferensi lokal yang membuat itu lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang ada di Indonesia. Dan kita juga memiliki kemitraan dengan produsen-produsen lokal, pasokan gandum oat dan bahan baku lainnya dapat mengurangi biaya produksi yang meminimalkan risiko ketergantungan pada impor. Namun ada weakness dalam industri ini, yaitu ada produsen lokal yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dalam modal, teknologi, dan akses ke pasar yang lebih luas. Lalu menjaga kualitas produk dan terus berinovasi mungkin merupakan tantangan bagi produsen lokal untuk bersaing dengan pesaing luar. Opportunities dari industri ini yaitu adanya potensi ekspansi ke pasar di luar Indonesia, memiliki tren konsumsi produk tumbuhan, lalu mengembangkan tren produk yang unik seperti oat milk dengan rasa lokal atau inovasi kemasan yang ramah lingkungan, dan membangun kemitraan dengan pelaku lokal seperti kafe, restoran, atau warung makan dapat membantu mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Ancaman pesaing dari luar negara dengan merek dan sumber daya yang kuat dapat menimbulkan ancaman serius terhadap produsen lokal. Lalu adanya perubahan kebijakan yang tidak menentu dari pemerintah terkait impor, regulasi produk makanan, atau pajak dapat memengaruhi bisnis oat milk. Dan selain itu adalah pasar yang dinamis ini memiliki preferensi konsumen yang berubah-ubah, itu dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. Di sini ada bisnis model kanvasnya. Kita menyiapkan key partners-nya adalah berafiliasi dengan pasar, marketing affiliate, terus peternak dan pemasok bahan baku dari rakyat lokal, e-commerce, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada,
dan old habit dalam key partners untuk kolaborasi. Key activities dalam industri ini yaitu mempertahankan branding sebagai pelopor oatmeal dari bahan lokal, memasuk bahan oat lokal, partners dan designers untuk kemasan produk, dan supply chain management. Lalu key resource dari industri ini yaitu dari penjualan secara global, PT atau pengusaha lokal untuk pemasok bahan utama, packaging yang lebih comfortable dan efisien, memiliki banyak varian rasa, dan material suppliers lokal. Lalu dari value propositions-nya, industri ini membuat produk itu berkualitas tinggi dengan bahan lokal, lalu pilihan kesehatan yang rendah lemak dan bebas kolesterol, sustainable, yaitu kemasannya itu ramah lingkungan, bervarian rasa, dan coffee blend. Lalu ada customer relationship, industri ini memiliki customer relationship seperti after sales service center, online customer service, online community, refund products, dan advertisement. Lalu channel dari industri ini adalah retailnya itu seperti supermarket, toko-toko, dan toko-toko healthy food. Lalu melalui online, restoran, cafe, app stores, dan social network. Lalu customer segments yang kita di sini yaitu segmen middle class, teenagers, coffee lovers, konsumen umum, lalu orang-orang dengan alergi dan intoleran laktosa, gaya hidup sehat, dan diet. Cost structure di sini kita mempersiapkan tentang barang-barang itu mengeluarkan uang dengan pengeluaran tentang bahan oat, lalu tambahan edition untuk varian rasanya, transportation of suppliers-nya, packaging karton ramah lingkungan, marketing, salary of employers, dan taxes atau pajak. Lalu revenue stream dari industri kita yaitu soft selling yang mendorong pelanggan untuk tertarik pada produk dan membeli tanpa dipaksa atau menjual produk itu secara persuasif. Lalu penjualan produknya itu ada future model atau kita memiliki lisensi merek yang setelah legal, lalu ada yang kemitraan dengan merek healthy food dan coffee shop. Organization plan, yang pertama ada tim kepemimpinan, yang kedua departemen produksi, yang ketiga departemen kualitas dan keamanan, yang keempat departemen pemasaran dan penjualan, yang kelima manajemen produksi. Yang keenam ada pemeliharaan dan keuangan, yang ketujuh ada pemantauan kinerja, yang kedelapan ada rekrutmen dan pelatihan SDM, yang kesembilan ada hubungan dengan suppliers. Operational plan, yang pertama mengadakan bahan baku yang alami, teridentifikasi dan berkualitas, pasokan bahan baku yang konsisten. Kedua, proses produksi, merencanakan semua langkah-langkah produksi mulai dari pencucian oat, penggilingan, ekstraksi, sehingga pasteurisasi, juga pengemasan yang steril, memastikan keamanan dan kualitas produk. Yang ketiga, pengemasan dan distribusi, menggunakan box khusus yang dapat didaur ulang. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, telah direncanakan untuk meluas produk, pemasaran online, kerjasama dengan toko, dan partisipasi pameran. Yang kelima, manajemen produksi, menetapkan jadwal produksi, alokasi tenaga kerja dan peralatan, memastikan efisiensi produksi. Yang keenam, ada pemeliharaan peralatan, menjadwalkan pemeliharaan rutin produksi, biaya operasional yang lancar, dan mencegah gangguan produksi yang tidak terduga. Yang ketujuh, perencanaan keuangan, merencanakan biaya produksi, biaya operasional, serta alokasi dana untuk pemasaran, distribusi, dan juga pengembangan produk. Yang kedelapan, ada sumber daya manusia, mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf produksi kami, guna memastikan keahlian dan kualitas kerja yang konsisten. Yang kesembilan, ada pemantauan kinerja, menetapkan metrik kinerja seperti efisiensi produksi, tingkat penjualan, dan umpan balik pelanggan, untuk terus-menerus memantau dan meningkatkan operasional. Yang ke-10, ada suppliers. Perusahaan yang menjadi supplier susu oat kami adalah perusahaan Pacific Foods, Nestle, Indofood, dan Calivia Farms. Tidak hanya perusahaan, beberapa suppliers kami juga ada peternak dan juga petani lokal. Financial plan.
Financial plan kita diawali dari proyeksi pendapatan. Kita akan menjual 2 produk, yaitu produk dari G-Oat yang berukuran 200 mil dan yang seharga 10.000, dan kita akan menjual de eee, produk lain, produk G-Oat yang berukuran lebih besar, yaitu 1.400 mil dengan harga 60.000, dan, untuk harga yang 10.000 target penjualan kita per bulan adalah 5.000 produk. Dan pendapatan kita selama setahun dari, produk G-Oat kemasan 200 mil adalah 600 juta. Sedangkan untuk ukuran 1.400 dengan harga produk 60.000, kita memiliki target penjualan produk per bulan 2.500 produk dengan pendapatan dari G-Oat ukuran 1.400 mil itu 180 juta. Jadi menjadikan itu total pendapatan setahun kita adalah 780 juta rupiah. Lalu ada proyeksi pengeluaran. Pengeluaran kami ini mencakup biaya yang terkait dengan pengembangan dan pengiriman produk seperti gaji karyawan, biaya produksi, biaya distribusi. Lalu kami akan memiliki biaya yang terkait dengan pemasaran, servis, teknologi, serta biaya umum dan administrasi. Total pengeluaran yang telah kami hitung untuk setahun ke depan adalah 268.087.087 rupiah. Lalu ada proyeksi laba. Dengan menggunakan proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang diuraikan di atas, dapat dihitung proyeksi laba yang kita dapatkan selama 1 tahun ke depan adalah Rp511.913.000. Proyeksi ini hanyalah estimasi atau perkiraan. Rencana keuangan akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan setiap perubahan dalam lingkungan bisnis dan untuk memastikan bahwa Goldie Oat berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan keuangannya. Next. Growth Plan. Yang pertama, memperhatikan risiko dan mempersiapkan strategi mitigasi, identifikasi potensi tantangan, dan rencana komprehensif untuk mengurangi resiko. Yang kedua, mempertimbangkan tentang tren dan permintaan pasar. Lalu yang ketiga, ada inovasi produk, pengenalan rasa baru, dan varian untuk memenuhi beragam preferensi konsumen. Lalu yang keempat, ada kemitraan strategis dengan pengecer dan platform online untuk memperluas aksesibilitas. Lalu yang kelima, ada proyeksi keuangan. Kami memproyeksikan tingkat pertumbuhan 0,7% dalam pendapatan untuk tahun fiskal berikutnya. Lalu yang keenam, ada ekspansi yang signifikan. Next, contingency plan. Yang skenario, yang pertama terjadi peningkatan pesanan oat milk dikarenakan tren yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, terjadinya penurunan penjualan oat milk karena meningkatnya persaingan. Yang ketiga, terjadi keterlambatan dalam pengiriman pesanan karena keterlambatan bahan pasokan, cuaca yang buruk, dan sebagainya. Yang keempat, brand kurang dikenal oleh pelanggan karena baru memulai usaha. Impact-nya, yang pertama, dampak positif dari fenomena ini adalah meningkatnya omset penjualan dan dampak negatifnya ialah kekurangan pasokan bahan baku. Lalu yang kedua, dampaknya ialah penurunan pendapatan dan penurunan pangsa pasar. Lalu yang ketiga, dampak dari hal ini ialah menurunnya kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat, dampak dari hal ini ialah kurangnya kepercayaan pelanggan, sulit membangun loyalitas terhadap pelanggan. Preparation-nya, yang pertama, kita akan melakukan penambahan tenaga kerja agar dapat menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu. Kami juga akan membicarakan hal ini dengan manajemen agar bahan baku tetap tercukupi. Yang kedua, kita akan melakukan diversifikasi produk seperti menambah rasa varian oat milk atau menciptakan produk turunan seperti makanan penutup atau cemilan. Lalu yang ketiga, jika hal ini terjadi, kami akan melakukan evaluasi dengan pemasok dan mendiskusikan keterlambatan tersebut dengan mereka. Kami juga akan berkomunikasi dengan pelanggan dengan sampaikan permintaan maaf dan transparan akan hal keterlambatan tersebut. Kami juga bersedia melakukan pengembalian dana sebesar 10% agar kepuasan pelanggan tetap terjamin. Lalu yang keempat, jika hal ini terjadi, kami akan melakukan kolaborasi dengan influencer ataupun kolaborasi dengan brand lain agar kami dapat meningkatkan exposure brand kami. Kami juga akan melakukan pemasaran yang lebih intensif, seperti menjual di e-commerce semacam Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.